Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kita identifikasi dulu. Di soal ini itu reaksinya antara apa dengan apa. Di sini ada NaOH, dia itu basa, kuat. Terus CH3COH ini asam lemah. Ingat, kalau ada asam ditambah basa itu pasti hasilnya garam plus air. Jadi kalau ada asam ditambah basa itu harus kita reaksikan dulu. Kita tulis dulu reaksinya antara CH3COOH ditambah NaOH. Nanti hasilnya CH3COONa ditambah H2O. Karena dia asam ditambah basa, kita tulis dulu mula-mula reaksi dan sisanya. Di sebelah kiri kita kurangi, yang di sebelah kanan ini kita jumlahkan. Di sini mula-mulanya belum ada. Terus yang ditanya itu berapa gram NaOH. Di bagian mula-mula ini kan satuannya harus mol. Tapi gramnya tidak tahu, kan rumus mol itu N itu sama dengan M per mm. Jadi M ini gram dibagi mm ini massa molarnya. Gramnya ini ditanyakan, massa molarnya diketahui, mR-nya itu 40. Berarti bisa kita tuliskan untuk yang NaOH di sini mula-mulanya X per 40. Karena di sini satuannya harus mol, lalu harus dimasukkan ke dalam 50 ml larutan CH3COH 0,1 m. Terus rumus N selain M per mm itu N sama dengan M dikali V. Jadi M kali V, M-nya 0,1, volumenya itu 50, tinggal kita kalikan aja. Jadi dia 50 kali 0,1. Berarti mula-mulanya ini 50 kali 0,1 ini 5 ya. 5, kita tulis aja di bawahnya, dia 5, ini tetap X per 40, kita tetap nulis kayak gini aja. Karena basanya ini basa kuat, asamnya ini asam lemah, ingat kalau dia ingin membentuk larutan penyangga, yang sisa itu harus yang lemah, berarti si basa kuatnya atau si NaOH-nya ini harus habis bereaksi, jadi tanpa sisa. Berarti bisa kita tuliskan di bagian reaksi itu X per 40 juga. Karena ini koefisiennya 1:1 semua, maka bisa kita tuliskan di sini juga X per 40. Di sini juga X per 40, ini juga X per 40. Karena ini dijumlah, kita tulis ulang X per 40, di sini juga X per 40. Kemudian ini 5 min X per 40, 5 min X per 40. Kemudian si garamnya, ini kita uraikan aja langsung, CH3COONa. Kita uraikan jadi si garam ini terurai jadi CH3COO- dan H+. Karena di sini X per 40, di sini juga X per 40, ini juga X per 40. Yang digunakan yang ini ya, karena CH3CO- ini si basa konjugasi, CH3COH ini asamnya. Di ini asam, ini basa konjugasinya. Kemudian bisa kita tuliskan rumusnya itu konsentrasi H+. Itu sama dengan Ka dikali N asam dibagi N basa konjugasi. Ya ini maaf ya, tadi salah, ini harusnya Na+. Kadang ada siswa yang bingung membedakan mana sih yang asam, mana sih basa konjugasi. Kok bisa asamnya itu CH3COH, basa konjugasinya kok bisa CH3COO-. Cara membedakannya, CH3COH dan CH3COO- posisinya ini hanya lebih banyak satu yang CH3COH. Ingat, kalau hanya lebih banyak itu berarti dia asam, kalau hanya lebih sedikit itu berarti dia basa. Ini menurut teori Bronsted-Lowry. Jadi karena ini hanya lebih banyak satu, maka dia asam. Karena hanya hilang satu, maka dia basa konjugasinya. Terus tinggal kita masukkan H+-nya, ini didapat dari pH sama dengan 4 min log 2. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat min 4. Ka-nya ini 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Kemudian N asamnya itu 5 min X per 40.
N basa konjugasinya itu X per 40. 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 4 ini bisa dicoret. Di sini sisa 10 ya, atau di sini 10 pangkat min 1. Sama aja, di sini aja saya tulis 10 gitu. Berarti ini 20 dikali X per 40, ini sama dengan, ini tak pindah ke sini ya, jadi 5 min X per 40. 20 sama 40 ini bisa dicoret, jadi tinggal X per 2 sama dengan 5 min X per 40. Kemudian min X per 40 nya saya pindah ke kiri, jadi X per 2 ditambah X per 40 ini sama dengan 5. Semuanya ini saya kalikan dengan 40, berarti ini 20X ya. Ditambah X per 40 dikali 40 ini X. 5 dikali 40 ini 200. Kemudian ini 20X ditambah X ini 21X sama dengan 200. Berarti X ini sama dengan 200 dibagi 21. Jadi ini hasilnya 9,524. Tapi satuannya ini masih miligram. Kenapa kok miligram? Karena di sini mililiter. Ingat kalau ada mililiter, berarti yang lainnya juga ikut mili ya. Jadi ini satuannya miligram. Karena yang ditanya itu berapa gram, maka kita ubah jadi gram. Jadi ini dikali 0,001 atau dibagi 1000. Berarti dia 0,009 gram.